Hai semua, kali ini saya berbagi resep kue yang sangat mudah dibuat, cukup diaduk-aduk aja, hasilnya bisa cantik dan mereka sempurna. Rasanya juga enak, manis, gurih, dan kuenya super lembut dan empuk ya teman-teman. Cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Modalnya juga sangat hemat dan hasilnya juga banyak. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu munjung atau penuh, cukup cembung aja. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan. Serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Kalau bahan kering ini udah tercampur rata, masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Pastikan keju olesnya suhu ruang ya teman-teman. Untuk keju olesnya saya menggunakan keju oles merek Pro Cheese, boleh juga menggunakan cream cheese ya teman-teman. Lalu akan saya masukkan santan sebanyak 300 ml. Masukkan santan secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Untuk santannya sendiri, untuk tingkat kekentalannya gunakan yang sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena kalau terlalu kental adonannya akan padat dan berat, jadi akan susah merekah. Kalau terlalu encer rasanya kurang enak dan kurang gurih. Dan untuk santannya sendiri boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air, sesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Pastikan santannya suhu ruang. Ini diaduk dengan benar sampai tercampur rata, pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta semua bahan-bahannya harus larut semua ya teman-teman. Jika bahannya udah tercampur rata dan udah larut semua, baru boleh dimasukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih baru dan masih aktif, lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan raginya larut. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi instan merek Vermipan. Ini diaduk sampai tercampur rata ya teman-teman, harus benar-benar sampai larut. Dan kalau udah tercampur rata dan udah larut, adonan ini akan saya diamkan terlebih dahulu selama 40 menit, tidak boleh lebih ataupun kurang, harus 40 menit sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonan mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil, siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya jangan diolesi di minyak sayur karena kalau diolesi kuenya akan gagal mekar. Dan pastikan juga air kukusan tidak diisi terlalu banyak ya teman-teman. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka tutup plastik wrapnya. Ini boleh ditutup dengan kain bersih juga ya teman-teman. Seperti ini hasilnya, akan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Selanjutnya akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecilnya pecah ya teman-teman. Pastikan jika gelembung-gelembung kecilnya pecah. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung kecilnya pecah, baru boleh dimasukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya masih aktif dan masih baru serta tidak disimpan di lemari pendingin. Pastikan baking powdernya suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal boleh gunakan baking powder double acting, takarannya cukup setengah sendok teh aja. Dan yang saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Adonannya udah tercampur rata dan udah larut semua, kemudian siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi harus disaring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil serta teksturnya halus dan beneran licin. Kalau udah disaring adonannya dan udah halus dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, saya berikan perasa pandan, ini opsional sesuai selera. Boleh gunakan perasa yang lain ya teman-teman. Selanjutnya diaduk rata dengan sendok, pastikan semuanya tercampur dan tidak ada bahan-bahan yang belum larut. Pastikan juga jika gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah ya teman-teman, supaya hasilnya bisa mereka dengan sempurna.
Air kukusan sudah mendidih, cetakan talamnya juga sudah panas. Kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai buih-buihnya pecah ya teman-teman. Ini kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh, berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata dan mereka sempurna. Kalau gunakan kukusan biasa yang tidak ada lubang uapnya dan kukusannya datar, jangan lupa dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Kalaupun menetes tolong dibersihkan terlebih dahulu supaya kuenya bisa merata sempurna. Ini akan saya kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua. Terlihat mereka sempurna ya teman-teman, cantik banget dan terlihat gembul-gembul. Langsung dikeluarkan kue dari kukusan dan setelah dingin baru lepaskan kue dari cetakan. Kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit. Karena sebelumnya air kukusan sudah mendidih ya teman-teman. Berikan jarak antar cetakan, jangan lupa adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam cetakan. Isi adonan sampai penuh dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua, tampilannya cantik dan mereka sempurna. Teman-teman bisa lihat ada yang mereka 4, ada yang mereka 3, serta ada yang mereka 2 ya teman-teman. Pokoknya sangat memuaskan dan kuenya terlihat sangat menul banget. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, lumayan banget dijadikan ide jualan untuk teman-teman pemula yang pengen jualan yang modalnya hemat dan rasanya enak dan pasti laris manis. Cobain resep ini aja karena buatnya sangat mudah dan simple serta anti gagal, cukup diaduk-aduk aja. Aroma pandan bercampur dengan santan bikin aromanya makin wangi dan enak banget. Seriusan ini aromanya bikin ketagihan. Pastikan keluarkan kuenya dalam keadaan udah dingin ya teman-teman. Tekan-tekan kuenya lalu ditarik dan terlihat hasilnya mulus ya. Bisa terlihat juga ketika saya tekan kuenya empuk banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ketika saya belah kuenya, terlihat seratnya sangat halus, lembut dan empuk banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, manisnya pas, santannya berasa, kejunya juga berasa, dan seriusan ini aromanya wangi banget. Kuenya juga super lembut dan empuk banget. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah, karena rasanya beneran enak, kuenya juga super lembut dan empuk banget. Buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.